Kita memiliki Allah yang luar biasa, kita patut bersyukur kepada Dia. Mari kita sama-sama bersyukur dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami sudah memasuki bulan yang baru Tuhan, di bulan September di tahun ini. Sungguh anugerah-Mu luar biasa kami rasakan. Hari demi hari ya Tuhan, bulan demi bulan kami lewati dengan pertolongan Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan, di minggu pertama ini kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami hendak beribadah, memuji, menyembah Engkau. Biar kiranya Roh Kudus Engkau menjamah setiap kami, Engkau melawat setiap kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang mengikuti secara YouTube, secara juga mendengar suara akurat. Kiranya Engkau melawat kami semua, sehingga kami boleh mendapatkan kemurahan-Mu yang lebih lagi. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang lebih lagi, dan nama-Mu dimuliakan. Kami menyerahkan ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah ini. Haleluya, mari sama-sama katakan amin. Sorak-sorak sekali lagi bagi Tuhan kita. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, amin. Firman Tuhan adalah terang bagi setiap jalan-jalan kita. Firman Tuhan yang senantiasa menjadi penuntun hidup kita. Ada satu pujian yang mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan iman, yakin bahwa Tuhan selalu berperkara atas hidup kita. Mari sama-sama. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh
Silakan duduk Bapak Ibu. Percaya enggak Bapak Ibu kalau kita aman di dalam Tuhan? Percaya? Di luar Tuhan pasti ada hal-hal yang membuat kita akan celaka. Tetapi di dalam Tuhan kita selalu aman. Sekalipun mungkin kita menghadapi hidup ini jatuh bangun, membangun iman kita, tapi percaya di dalam Tuhan ada jaminan. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Nyatakan syukurmu lewat penyembahan yang akan kau naikkan kepada Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Oh, syukur, mari nyatakan syukurmu Bapak Ibu. Terima kasih. Kami bersyukur atas hari ini, atas kesempatan yang kau beri. Syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau beri hidup yang baru. Kau beri kesempatan yang baru untuk aku menyembah-Mu Tuhan. Aku bersyukur atas keluarga yang kau beri. Aku bersyukur atas penjagaan-Mu Tuhan. Selama aku hidup, aku selalu kau tolong Tuhan. Selama nafasku masih ada, aku kan menyembah-Mu, oh Yesus Tuhan. Mari nyatakan syukur-Mu, nyatakan terima kasih-Mu kepada Tuhan, sebab Dia baik selamanya. Sebab Tuhan kita baik, kasih dan rahmat-Nya selalu baru. Jesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, Engkaulah pujianku, Engkaulah kemenanganku, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami datang menyembah Raja di atas segala raja. Kami datang menyembah Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur padamu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar bagiku, anugerah-Mu besar di hidupku. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur Tuhan.
Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala alam. Kau
Ya, kurangi, jangan terlalu teriak-teriak. Kurangi. Lebih lembut. Jangan teriak-teriak, jangan teriak-teriak. Lebih lembut. Yes Tuhan. Supaya lebih bisa menikmati. Ya Ramasi. Haleluya. 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 Kurangi. Lembut. Jangan teriak-teriak. Lembut. Terima kasih Tuhan. Supaya lebih bisa dinikmati. Terima kasih Roh Kudus. Lembut. Jangan teriak-teriak. Supaya lebih bisa dinikmati. Nikmati. Jangan teriak-teriak. Lebih lembut lagi. Lawat kami, jamah kami. Rapata karala maso. Ku berterima kasih hanya bagimu. Lembut, lebih lembut lagi, lembut. Jangan teriak-teriak. Lebih lembut. Jangan teriak-teriak. Tidak bisa dinikmati. Nikmati. Penyembahan yang dinikmati. Nikmati. Ya, jangan teriak-teriak. Haleluya. Syukur bagimu, Haleluya. Tuhan. Ku mengucap syukur buat pagi yang kau berkati. Ku mengucap syukur. Lembut supaya bisa nikmati. Terima kasih. Jangan teriak-teriak. Syukur bagimu Tuhan. Anugerahmu besar. Anugerahmu luar biasa. Ayo Bapak Ibu ikuti. Semua menyembah. Masing-masing keluarkan suaramu. Ayo semua sampai terdengar jelas. Keluarkan suaramu. Ya, lembut saja. Terima kasih Tuhan yang kami perlukan. Syukur bagimu. Oh Yesus Tuhan, Kau yang kami muliakan. Semua jemaat Tuhan, semua. Engkau Tuhan yang kami agungkan. Semua. Sebab tidak ada Allah yang lain yang kami sembah selain Engkau Tuhan. Dahsyat dan ajaib. Iya semua. Engkau pribadi yang membuatku berarti. Engkau pribadi yang membuatku mengerti akan rencana-Mu yang besar. Lembut. Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari nikmati kebaikan Tuhan. Syukur. Mari nikmati hadirat Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah kita hari ini. Jangan lewatkan sedetik pun saat-saat indah bersama Tuhan pagi ini. Syukur Terima andai kan ku harus
jalan-jalan-Mu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk hari ini yang Tuhan adakan. Kami bersyukur, berterima kasih juga Tuhan, kalau kami bisa beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu, kami bersyukur, berterima kasih. Seperti pujian tadi Tuhan, Engkaulah segala-galanya Tuhan bagi hidup kami. Tuhan, biarlah pujian ini tidak hanya sekedar kami pujikan, tidak hanya sekedar kami hafal lagunya, tidak hanya sekedar kami senang lagunya, tapi lebih dari itu, biarlah kami sungguh-sungguh Tuhan mengimani lagu ini, mempraktekkan dalam kehidupan kami, bahwa Engkau adalah sungguh-sungguh seluruhnya bagi kehidupan kami. Tidak ada satupun apapun yang dapat menghalangi Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mempraktekannya. Kami mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami, lebih dari apapun, lebih dari acara-acara kami, lebih dari segala hobi-hobi kami, kesenangan kami, apapun juga Tuhan. Kami harus lebih dahulu mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Dan lebih juga kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Karena itulah Tuhan yang bisa membuat kami senantiasa terus Tuhan di dalam Engkau. Dalam keadaan segala apapun Tuhan, biarlah kami tetap melekat pada Engkau Tuhan. Bukankah pujian tadi berkata, tak ingin kami berpaling daripada-Mu Tuhan. Ketika masalah datang, ketika apapun juga pencobaan datang, biarlah kami tetap berfokus pada Tuhan. Hiduplah terus kami Tuhan, ajar umat-Mu jemaat generasi pilihan untuk intim dengan Tuhan. Mencari Tuhan, hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, taat dan patuh pada kehendak Tuhan, biar supaya kami semuanya mengalami mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan itu masih ada, masih terjadi, bukan zaman dulu, sekarang pun ada. Kami bisa mengalaminya dalam kehidupan kami, dalam perjalanan kami.
Asal kami mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika masalah datang, ketika pencobaan datang, dalam segala keadaan apapun, kami yakin Tuhan ada menolong kami. Ajar umat-Mu ini Tuhan, semuanya Tuhan, untuk terus bertekun dalam mencari Tuhan. Supaya kami terus semangat di dalam Tuhan, tidak putus asa, tidak juga langsung kami Tuhan oglangan, kadang-kadang kami datang, kadang-kadang tidak, tapi sungguh-sungguh dalam keadaan apapun. Seperti pujian tadi, tidak berpaling dari Tuhan. Keadaan kami tidak enak, keadaan kami tidak nyaman, masalah kami belum selesai, tetap cari Tuhan. Supaya kami tetap fokus hidup kami pada Tuhan. Pasti Tuhan akan tolong kami senantiasa. Pasti mujizat itu akan kami alami senantiasa. Biarlah Tuhan pertumbuhan iman daripada umat-Mu jemaat generasi pilihan, supaya kami terus bertumbuh setiap hari iman kami. Sehingga Tuhan kerohanian kami juga terus bertambah-tambah ya Tuhan. Itulah yang membuat revival bisa terjadi Tuhan dalam kehidupan gereja ini Tuhan. Kami juga terus mau berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang masih sakit Tuhan sampai saat ini. Ada Bu Hartanto, ada Bu Ratno, Pak Ratno, Bu Sri Lestari Boro, Pucang Sawit Patri. Biarlah mujizat-Mu terjadi hari ini pada mereka Tuhan. Kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus bagi mereka. Kami terus berdoa dan menopang doa Tuhan bagi mereka Tuhan. Biar iman mereka juga tetap terus kepada Tuhan. Karena itu yang bisa menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja ini. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami terus masih bisa mengerjakan finishing yang ada Tuhan. Terima kasih untuk perum-peruri yang Tuhan telah utus untuk memberikan dana pada kami. Kami berdoa Tuhan, bersepakat semuanya Tuhan, lipat gandakanlah ya Tuhan apa yang sudah kami terima itu Tuhan, supaya finishing semua gereja ini bisa selesai Tuhan pembangunannya pada tahun ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup, karena itu kami terus Tuhan memohon dan terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa Tuhan, supaya Engkau juga mendatangkan petobat-petobat baru kepada gereja ini Tuhan. Penuhkanlah Tuhan ibadah pagi, ibadah sore dengan petobat-petobat baru, supaya semua bangku-bangku terisi Tuhan. Kami rindu Tuhan adanya petobat-petobat baru, untuk kami bisa mendapatkan SDM yang bertalenta banyak Tuhan. Bisa melengkapi pelayanan-pelayanan yang ada saat ini Tuhan, di mana masih banyak kurangnya Tuhan. Kami juga bisa mengembangkan pelayanan-pelayanan Tuhan, terutama pelayanan keluar Tuhan daripada gereja ini, kepada masyarakat ya Tuhan. Supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Sehingga kami tidak hanya ke dalam, tapi juga kami keluar Tuhan. Kirimkanlah petobat-petobat baru Tuhan, supaya bisa kami melakukan itu semuanya ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga menolong Tuhan. Di bulan September ini nanti akan ada sidang besar musyawarah, besar GBS seluruh Indonesia Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, supaya semuanya bisa berlangsung dengan baik. Berkati hotel Haris tempatnya, supaya semuanya keamanan terjamin. Berkati hamba-hamba Tuhan yang datang, supaya semuanya tiba dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Dan berkati acaranya nanti persidangan Tuhan. Engkau ada di sana, supaya darah Yesus menutup bungkus mereka, sehingga semuanya Tuhan mendapatkan kesepakatan bersama-sama. Karena Yesus yang menolong mereka semuanya Tuhan. Sehingga tidak ada segala hal-hal kepentingan diri sendiri, ego-ego, tapi kesepakatan bersama yang terjadi nanti di sana ya Tuhan. Kami percayakan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Darah Yesus turun atas Bapak Gembala kami. Biar terus menyempurnakan dan terus memperbaiki organ-organ tubuhnya Tuhan. Supaya Bapak Gembala kami bisa sehat sempurna Tuhan. Berikanlah kesembuhan secara total ya Tuhan Yesus. Hanya padamu kami terus memohon, karena hanya mujizat-Mu yang bisa melakukan itu semuanya Tuhan. Karuniakanlah umur panjang kepada Bapak Gembala kami Tuhan. Juga Tuhan berikan terus pengurapan yang baru. Juga Tuhan berikan pertolongan, perlindungan kepada Bapak Gembala kami, kepada istri dan anaknya. Keluarga ini tutup bungkus dengan darah Yesus. Kami mau berdoa juga ya Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami bersyukur untuk negara kami yang terus mengalami kemajuan Tuhan. Berkati terus Bapak Jokowi, berikan hikmat senantiasa untuk bisa membawa negara ini mengalami kemakmuran, kenyamanan dan keamanan. Sehingga kami sebagai masyarakat Indonesia merasa betah dan senang tinggal di Indonesia ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa supaya semua aparat-aparat yang lainnya juga, staf-stafnya, menteri sampai RT RW juga sepakat dan juga semua sevisi dengan Bapak Jokowi untuk bisa membawa Indonesia lebih lagi cepat dalam pertumbuhan ekonominya.
Jauhkan dari segala kebangkrutan ya Tuhan, yang banyak diderita sekarang Tuhan pada negara-negara lain, supaya Indonesia bisa terlepas dari keadaan itu Tuhan. Kami semua anak-anak Tuhan berdoa untuk negara kami di mana kami tinggal, supaya semuanya Tuhan mengalami kedamaian senantiasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan, TNI Polri, supaya semakin solid menjaga pertahanan dan keamanan negara ini. Berkatilah juga kota Solo di mana kami tinggal, Pak Gibran dan juga segala stafnya sampai RT RW, Tuhan berkati. Semua program-programnya biar memberkati kami rakyat Solo yang ada di sini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk semua kasih kebaikan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Andai kan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu, hanya Kau yang berarti bagiku lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi ini. Hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Ajar kami mengerti dan bersikap bijaksana bagaimana kami menyikapi hidup ini, supaya hati-Mu disenangkan dengan kehidupan kami hari ini, esok, dan seterusnya. Karuniakanlah hari ini Tuhan, pagi ini, rahmat Tuhan dalam firman Allah. Bukalah pikiran kami, hati kami, supaya kami dapat mengerti seluruhnya firman Tuhan yang disampaikan untuk kami semuanya. Supaya kami bertumbuh dalam iman, dan kami semakin bijaksana di dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Bapak sampaikan mengenal kasih karunia Tuhan. Diambil dari Efesus pasal 2 ayat yang keempat sampai dengan ayat ke-10. Ya, Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 10. Kita akan mulai membaca satu-satu dan Bapak akan jelaskan. Sama-sama katakan, Alkitab adalah firman Allah, tidak bisa bohong dan tidak mungkin salah, sebab Alkitab adalah firman Allah. Firman Allah itu firman sabda Allah, ucapan Allah. Katakan amin. Ya, ucapan diucapkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan mengucapkan sesuatu pasti jadi. Kalau kita belum tentu jadi. Tapi kalau Tuhan mengucapkan sesuatu, sembuh pasti sembuh. Itu firman namanya. Dan firman itu, ya itu tadi yang dikatakan tadi ya, tidak bisa bohong, tidak mungkin salah, ya. Jadi Alkitab tempat isinya. Jadi yang dihormati itu firman itu, bukan kitab sucinya, ya. Ya. Ayat 4 sekarang. Sama-sama kita baca 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Sifat Allah adalah kaya dengan rahmat. Bukan Allah kalau Dia pelit. Katakan amin. Itu sebabnya sifat pelit itu bukan anak Tuhan. Halo. Sifat pelit itu bukan anak Tuhan. Ya. Allah itu kaya akan rahmat, murah hati,
senang memberi, senang merahmati umatnya. Amin. Bapak Ibu sepanjang minggu ini sadar nggak kalau kita penuh rahmat dari Tuhan? Rahmat ikut kita. Ya. Amin. Banyak hal bisa terjadi dalam diri kita dan kita nggak ada lagi di dunia ini. Betul ya? Ya. Banyak bisa terjadi, ya. Tapi kalau kita ada sampai hari ini semua itu karena rahmat Tuhan. Ya, itu sebabnya kalau kita bangun tidur pagi hari selalu mengucap syukur buat rahmat Tuhan. Ingat, itu yang pertama kali. Ucap syukur tanda Bapak Ibu itu orang beriman. Ada amin? Mengucap syukur tandanya Bapak Ibu itu jemaatnya generasi pilihan. Karena Bapak Gembala ngajarkan itu. Ucap syukurlah selalu tiap pagi. Bangun tidur pagi hari, pegang-pegang tangan Anda. Ya, normal, waras, kepalanya goyang-goyang. Ucap syukur sama Tuhan. Ucap syukur itu aja. Usah yang lain-lain, yang macam-macam. Ya, ucap syukur aja buat saya itu diberi Tuhan kesehatan dan hidup yang baru. Ada amin. Ada amin. Sehat itu bukan jaminan kita hidup loh. Halo? Bukan jaminan. Banyak orang sehat tiba-tiba mati juga bisa. Kena tabrak mobil, kecemplung di sungai, macam-macam. Itu sehat. Ginjal mungkin waras, nggak apa-apa, ya, nggak ada koronernya ada, jantungnya oke, ya mati. Sehat bukan jaminan kita hidup. Dari hidup itu merupakan anugerah Tuhan. Jadi sifat Allah kita yang perlu kita ketahui adalah Allah kita kaya. Pakai kata kaya, artinya menunjukkan dia tidaklah sedikit punya rahmat. Minim rahmatnya. Terbatas rahmatnya. Ya kalau kamu minta sekarang, kalau enggak kehabisan loh. Pernah nggak ada dapat gitu, pemberitahuan sesuatu, kalau mau sekarang, kehabisan loh. Itu artinya stok sedikit. Nah, Bapak kita banyak. Dari sejak penciptaan dunia ini, ya sampai sekarang kita hidup, kaya rahmatnya banyak, gak habis-habisnya. Makanya kenakan pakai kata kaya. Bapak udah periksa di bahasa aslinya, ada memang kata kayanya, gak dikurangi. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Jadi Allah kita, Allah yang kaya dengan rahmat. Anda masih mau serius gak hidup dengan Tuhan? Iya. Kenapa? Allah saya kaya dengan rahmat. Kalau Allah saya udah stoknya minim dengan rahmat, saya berhenti aja cari Allah yang lain. Karena dia terus punya rahmat, udah diambil banyak dengan orang sedunia ini, terus masih punya stoknya, maka saya terus meminta rahmatnya yang baru lagi. Itulah artinya, dia punya banyak, kaya. Gak pernah kehabisan Allah kita itu. Maka bahasanya tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, yang gak pernah habis-habisnya. Buat Anda masih tersedia. Bahkan belum Anda ambil loh. Ya, ambilnya dengan iman. Ambil rahmat Tuhan itu. Rahmat yang baru buat kehidupan Anda dan semuanya. Pokoknya Allah kita, Allah yang rahmani namanya. Allah yang memberikan rahmatnya selalu buat umatnya. Yang menyembah dia. Katakan amin. Ya. Allah yang rahmani. Beda ya dengan artinya rohmani ya Bu ya. Rahmani, rahmat. Ya kalau ngasih nama-nama Indonesia yang bagus-bagus ya. Pak Rahmat itu kan rahmat gitu bagus ya. Ya, masa makin namanya Pak Blessing kan lucu malah. Oke. Itu contohnya. Oleh karena kasihnya yang besar. Nah, dia udah stoknya banyak, punya rahmat, terus Allah kita punya kasih, didorong oleh kasih. Kasih kepada siapa? Kepada umatnya. Lanjut lagi apa katanya? Dilimpahkannya kepada kita. Jadi Allah itu udah punya stok rahmat, yang selalu penuh rahmat, nggak pernah kurang rahmat. Rahmatnya penuh dari dalam dia, diambil juga masih ada stoknya. Seperti Bapak Ibu itu ketemu dengan sumur yang punya mata airnya nggak pernah kering. Terus ada lagi, ditanduk, diambil lagi, masih ada lagi, timbal lagi, masih ada, timbal lagi, masih ada. Kayak gitu rahmatnya. Terus ngalir, ngalir. Nah itu Allah kita.
terus didorong oleh kasihnya, dia melimpah kita keselamatan. Jadi dia udah punya rahmat, terus memberikan lagi pada saya tuh kasih, dorongan kasih. Sebabnya dibedakan gini, ini bisa dipisah dua nih, ada koma dua. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat tunjukkan sifat Allah. Oke? Yang bawahnya oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya pada kita, tunjukkan lagi apa? Perbuatannya. Dia pada kita. Bisa nggak Allah kita itu penuh kasih, tapi Allah juga, bisa nggak Allah kita yang penuh rahmat tadi, tapi juga, ya nggak mau berbagi kasih? Bisa, ya dia kaya. Tapi persyaratannya banyak. Kalau lu mau ambil dari gua berkatnya, kamu harus dulu lompat tali 1000 kali. Kalau kamu ambil rahmat dari saya ini, kamu harus jam 2000. Kan bisa gitu. Tapi kalau karena kasih, itu kayak seperti seorang ibu buat anaknya. Dibela-belain, dia lapar asal anaknya kenyang. Bentuk kasih itulah dimiliki Allah. Jadi dia udah kaya, penuh rahmat, kemudian dia kasihnya juga melimpahkan kepada kita kayak seorang ibu pada anaknya. Yang tanpa syarat ngasihnya. Amin. Ada nggak seorang ibu yang kayak gitu sama anaknya? Kejam banget. Oh, kamu makan ya? Kamu harus bisa ngomong dulu. Coba panggil nama saya. Mujilah, kata Mujilah gitu. Terus misal masih anak baik gitu. Jangan sampai botak serion, nggak akan bisa lah. Berarti dia nggak makan. Itu artinya. Tapi Allah tuh penuh kasih. Nggak diminta, didorong oleh kasih, tapi memberi. Memberinya banyak. Tetapi Allah yang rahmatnya besar, didorong oleh kasihnya, melimpahkan pada kita berkatnya. Itu Allah kita yang kita sembah, beri tepuk tangan buat dia. Anda harus kenal siapa Allah kita itu. Saya ulang lagi ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Oleh itu artinya penyebabnya. Kasihnya. Oh, Allah kita punya kasih. Kasihnya besar dilimpahkan pada kita. Mungkin seorang ibu masih aja yang kejam, tapi Allah kita nggak mungkin. Itu firman Tuhan. Ibu bisa juga masih bunuh bayinya. Ya, masih bisa begitu. Tapi Allah nggak mungkin. Berarti lebih dari kasih seorang ibu pada anak-anaknya. Dia kaya, dia tidak pelit buat anaknya. Bahkan ibu mana yang benar ya, kalau benar hati seorang ibu, sekalipun dia terbatas punya harta, untuk anaknya dibela-belain supaya bisa hidup, bisa makan, bisa besar, dan ada doa dan harapan seorang ibu. Nah, harapanku kamu besok tidak sengsara seperti ibumu ini. Kamu bisa berhasil, kamu bisa pinter, kamu bisa jadi ini dan seterusnya. Kan gitu ya? Halo? Ya, saya juga kaget sama ibu ketemu sama kakaknya Pak Ganjar. Kami hadir ulang tahun seorang teman. Ternyata dikisahkan dulu dia lahir di Tawangmangu, rumah-rumah kecil. Jadi besar dia jadi seorang populer, orang sekarang calon presiden katanya. Sederhana banget kakaknya. Sederhana banget ya. Ya, Pak Ganjar juga sederhana kan. Cuman karena dia seorang gubernur ya banyak pengiringnya kanan kiri. Doa seorang ibu juga tuh manjur loh Bapak Ibu. Pasti yang bagus-bagus buat anaknya. Nggak ada doa seorang Bu Yuni yang sederhana. Nah, besok kamu jangan kayak saya miskinnya. Jadilah pencopet besar. Maling besar. Nggak ada doa ibu gitu, nggak ada. Semua harapan yang baik-baik. Dan itu iman ibunya. Apa Allah nggak beriman ketika Anda terlahir ke dunia? Dia beriman. Aku udah siapkan buat kamu proyek besarmu. Aku udah siapkan rencana hidup buat kamu. Aku udah siapkan destinasimu besok jadi apa. Ada. Iman dibutuhkan. Itu artinya Bapak Ibu butuh iman tuh begitu. Ya? Nah, lanjut lagi ayat 5-nya. Ayat 5. Tadi ya, kasih yang besar tadi yang dilimpahkan pada kita menghidupkan kita
bersama-sama dengan Kristus. Kristus hidup apa mati? Hidup, yakin? Yakin. Dia hidup. Telah menghidupkan kita. Jadi saya pasti hidup. Karena Kristus. Kata bersama-sama dengan Kristus, artinya saya menerima kehidupan. Udah pasti bersama dengan Kristus. Itu sebabnya selalu dibilang, kalau kamu Kristen, menerima Kristus, kamu hidup. Tidak mati. Lanjut lagi. Sekalipun kita telah mati. Nah, berarti kita dulunya mati. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, ya, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Coba buat lebih kecil lagi, Pak Yos. Ayat 455 Bapak langsung rangkumkan. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Atau ini udah ini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat itu sifatnya ya, Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar. Big love, cinta Tuhan yang besar sekali. Yang dilimpahkan pada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ya. Sekalipun sebenarnya, atau kata sekalipun sebenarnya, kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Tapi oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Itu artinya. Jadi Bapak Ibu, keselamatan buat kita itu karena kasih karunia, bukan karena usaha Anda, bukan karena kesalahan Anda, bukan karena perbuatan Anda, bukan karena apapun, tapi karena kasih karunia. Katakan amin. Ya, nah. Ayat 6 sekarang. Dan di dalam Kristus Yesus, dan in Him, diam dia, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Ini Efesus ini semuanya tuh punya nilai teologi. Disebut sebagai teologi Efesus atau teologi Paulus. Karena yang nulis itu Mr. Paulus. Jadi teologi dia. Jelas sekali. Nah, kata ayat 5 ini penting banget. Tadi pasti kita udah hidup ya. Halo? Hidup selama-lamanya maksudnya di sorga. Karena Kristus nggak pernah mati. Dan kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus tadi ya. Nah, ayat 5. Dan di dalam Kristus, Yesus, kalau dalam dia, Ia, Allah tadi telah membangkitkan kita juga. Saya, Bapak Ibu, Bang Mian, Pak Lukas, semuanya. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Ini paling heboh. Memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Udah ada tempat kita di sorga. Disediakan. Di-prepare sama dia. Karena kasih yang begitu besar tadi disiapkan. Nih kamu akan tinggal sini nantinya. Halo? Itu ibarat kayak gini. Seorang ayah yang kaya, yang bisa memberikan modal persiapan untuk anaknya. Katakanlah misalnya masih kecil. Kayak masih kecil, katakanlah kayak segede kayak Mima tuh ya. Bapak bilang ini, nanti kamu nak, kalau udah gede, sini rumah kamu. Aku udah siap rumah ini buat kamu. Dia belum masanya waktunya tinggal di rumah itu, tapi orang tuanya berkata, saya udah siapkan rumah ini buat kamu. Anda bisa paham? Kayak gitu juga. Kita belum waktunya masuk ke sorga, tapi Tuhan bilang, ini tempat kamu. Saya siapkan sorga buat kamu. Betapa kita ini orang-orang perjanjiannya yang luar biasa harus bangga dan senang. Kita bukan soal sekedar mengikuti agama, tapi kita diberikan Tuhan juga fasilitas menempati sorga mulia yang layak buat kita. Katakan amin. Jadi Anda adalah kandidat-kandidat penerima sorga. Sudah punya kapling di sorga. Sepanjang Anda percaya, Anda sudah punya sorga sekarang ini. Ayatnya sekali lagi, ayat 5 ya, ayat 6. Sama-sama kita baca, 2, 3. Dan di dalam Kristus, Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Bersama siapa? Yesus. Yang dibangkitkan siapa? Yesus.
Jadi Yesus dibangkitkan, oleh karena kasih karunia-Nya, dia juga membangkitkan kita. Sebenarnya nggak layak dibangkitkan, tapi udah pasti dibangkitkan. Halo, ya, udah pasti janji akan diberikan. Anda nabung uang, investasi ke suatu bank. Anda tanya, Pak, saya diberikan bunga berapa kalau saya nabung uang ini? Ya, saya kasihlah kalau kamu nabung tuh misalkan kamu 500 juta, saya kasih nanti kamu uangnya dapat 1 juta per bulannya. Baru awal loh. Tapi udah pasti kalau dimasukkan situ, Anda dapat 1 juta. Bohong nggak banknya? Nggak, katakan benar gitu. Tapi ini bunga ini nggak akan terjadi kalau Anda nggak benar-benar taruh uangnya situ. Halo, paham sampai sini? Nah, sekarang kita dengan bank sorga sama sorga. Kalau saya percaya Yesus, saya dapat apa? Kamu tinggal sorga sama Yesus. Belum terjadi. Kapan terjadi? Kalau saya percayakan diri saya pada Yesus, otomatis kamu dapat surga tadi. Sama kayak itu juga. Halo. Jadi sorga nggak Anda dapatkan karena Anda ke gereja. Iman dalam Yesus itu titik kuncinya. Nggak dapat tuh. Tempat bersama-sama dengan dia tadi didapatkan kalau kita memang benar-benar percaya. Ulang lagi ya, tadi soal bank tadi. Pak, saya punya banyak uang nih. Sekeranjang uang saya nih. Saya dapat apa kalau uang ini saya investasikan di sini? Dia berkata, tiap bulannya Bapak dapat uang 1 juta. Tiap bulannya. Selama Bapak taruh uangnya situ. Langsung dapat nggak ketika itu? Belum ditaruh uangnya? Belum. Tapi janjinya pasti nggak? Pasti. Nih, oke, uang ini saya titipkan sini. Proses surat-suratnya, administrasinya. Sebulan kemudian, akhir bulan, dapat 1 juta. Bulan depannya lagi, akhir bulan, dapat lagi 1 juta lagi. Sama, ini juga gitu. Anda belum mati, masih tinggal di bumi ini. Tapi sorga udah pasti. Amin, udah pasti. Kan sama kayak itu juga. Ya. Aku belum mati, aku masih duduk di bumi ini. Tapi aku dapat sorga nggak? Dapat. Makanya kita nggak boleh ngajarkan anak-anak sekolah minggu juga bahwa soal surga itu soal nanti kalau kita setelah mati. Sekarang udah kita nikmati. Kenapa? Janji itu ya dan amin. Sekarang aku udah beroleh tiketnya, setiap saat kapan saya mati pasti saya masuk surga. Mana janjinya? Ini ayatnya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-5. Ulang lagi ya. Dan di dalam Kristus, tapi syaratnya satu. Ya, seperti tadi, syaratnya kalau saya taruh uang di bank tadi itu loh, baru saya dapat 1 juta loh. Nah, nggak saya taruh, ya nggak dapat. Nah, jadi, dan di dalam Kristus Yesus, dalam Yesus saya taruh diri saya percayakan hidup saya, masa depan saya, semua saya taruh pada Yesus. Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Yesus sudah pasti nanti akan membangkitkan saya pada hari kematian. Saya akan tinggal bersama-sama Yesus di sorga mulia. Haleluya. Ini ayat janji yang kalau Bapak Ibu ngerti benar, baca firman Tuhan, Anda nggak main-main lagi dengan imanmu, Bapak Ibu. Yang saya kasih dalam Tuhan. Amin. Jadi kita beribadah itu tidak sekedar aktualisasi diri, nunjukkan diri. Saya beriman, saya punya gereja, saya mau aktif, bukan. Tapi karena janji ini, saya serius dengan Tuhan. Sebab kalau saya nggak serius, saya nggak dapat tuh surga tadi. Tapi kalau saya serius, saya dapat surga itu. Ada amin? Saya berharap tidak ada lagi jemaat Tuhan yang saya gembalakan, yang imannya masih muncul tuh. Kadang percaya, kadang nggak percaya. Ini ayat. Tapi syaratnya di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus, in Him, in Christ, Ia, Yesus telah membangkitkan juga kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Satu tempat sama Tuhan, hidup bersama dengan Dia. Ya, nah, lanjut lagi berikutnya. Ayat 6. Dan di dalam enggak ya, 6 dulu ya. Sorry ya. Ya, oke. Sekarang ayat 8, lompat ayat 8.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Yang percaya katakan amin. Sebab karena kasih karunia, tadi kasih karunia tadi, ayat 4 tadi, ayat 45 tadi berikan. Kasih karunia Tuhan itu besar banget buat kita. Limpah, katakan amin. Jadi Allah itu Allah yang rahmat, penuh rahmat, yang rahmani, punya rahmat buat kita. Terus kasih karunia besar buat kita. Enggak pelit, enggak medit. Ya, bagikan cinta seorang ibu buat anaknya. Yang memberikan apa saja. Nah Allah juga kepada kita demikian. Diberikan rahmat yang besar pada kita, diberikan kasih karunia. Nah ayat 8 katakan. Kok 9 nih? Ayat 8 nih. 8 nih. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Diselamatkan dari apa? Dari murka Allah. Diselamatkan. Ya kita nggak tahu nanti murka Allah seperti apa. Yang penting jelas ngeri ya. Bapak Ibu udah pernah saya kirimkan kemarin. Sekarang kita kan diajarkan tuh cashless, apa-apa nggak pakai uang, bayar termasuk berikan persembahan juga sah pakai ini. Tapi katanya suatu saat ketika energi baterai semuanya nggak ada, listrik padam di dunia ini, bubarlah uang kamu hilang semuanya. Ngerti nggak Bapak Ibu? Nah kalau gimana ngeluarkan uangnya? Semua listrik padam, dunia mau kiamat. Ya, uang Anda tersimpan dalam bentuk yang virtual kayak gitu. Gimana keluarkan? Ibaratnya kayak sekarang nih, Anda nyetok 1 juta di GoPay. Bisa kemana aja. Kadang-kala ke Bapak kalau ke Jakarta tuh banyakin GoPay saya, 500.000 kadang saya bikin gitu. Tentunya untuk naik Gojek, naik apa segala macam, makan kan duduk aja, nah bayar pakai GoPay semuanya. Pokoknya itu aja tak isi. Ya, tiket udah dibawa dari Jakarta, naik bis Rosalia, pergi mau pulang udah pegang tiketnya. Tinggal isi GoPay aja, Bapak kemana-mana aman. Tapi suatu saat misalnya handphone saya dicuri, habis nggak? Selesailah saya. Gitu handphone saya nggak ada. Sama juga kalau besok itu baterai kita, atau kata listrik kita nggak ada semuanya, maka selesai juga uang Anda semuanya. Tamat, gimana keluarkannya uang itu? Halo? Iya nggak? Betul nggak? Bisa paham sampai sini, bisa paham ya? Ya? Tapi Allah nggak ada batas demikian. Tuhan tetap bisa kasih buat kita. Berkat-berkat luar biasa. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan dari murka Allah yang luar biasa. Murka Allah seperti apa saya juga nggak bisa ceritakan. Karena nggak ngalami, belum ngalami. Tapi udah kebayang sedikit-sedikit nyicipin. Kalau andai kata pandemi ini tambah hebat lagi, muncul lagi yang macam-macam. Dan dunia terserang lagi hebat, lebih 2-3 kali hebat dari yang kemarin. Tambah perang di mana-mana. Tambah bencana alam. Kira-kira itu murka Allah nggak? Murka Allah. Ya, dan sebagainya. Jadi kalau murka Allah yang hebat tuh sampai kita tuh nggak tahu mau gimana. Yang dalam rumah juga kena gempa, yang di luar juga kena goncangan binatang buas, kurang lebih kayak gitu. Murka Allah. Dan kita nggak selamat. Kecuali karena kasih karunia diselamatkan Tuhan. Itu maksudnya. Lepas dari kemurkaan Allah dan kita masuk ke sorga mulia. Nah ini katakan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Artinya kasih karunia itu memang iya, tapi itu buat orang yang beriman. Beriman pada siapa? Beriman pada Yesus Kristus, dia mati buat saya. Kalau saya percaya pada Yesus yang tergantung di kayu salib itu, saya diselamatkan. Dunia ngolok-ngolok yang tergantung di salib itu. Tuhan kamu disalibkan, itu iblis, itu jin, segala macam. Boleh mereka ngomong itu silakan. Tapi kita justru percaya dia karena disalibkan itu jadi saya diselamatkan. Justru saya menerima keselamatan itu lepas dari kemurkaan Allah karena saya terima kasihnya yang dia sudah mati buat saya. Yang harus digantung itu Anda dan saya. Tapi dia bertukar tempat, saya mati buat kamu supaya kamu bisa saya kasihkan hidup kekal selama-lamanya. Jadi sekali lagi, keselamatan itu, surga itu adalah given.
pemberian. Ada amin. Pemberian. Pemberian Tuhan. Jangan sok susi lah, jangan sok hebat Anda semuanya. Itu pemberian Tuhan buat kita. Ya, saya ulang lagi ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Seorang teman saya SMA dulu ketemu sama saya. Dia ngobrol-ngobrol. Dia kritik lah, situasi sekarang ini orang kok sok agama semuanya. Ngomong agama. Tapi dia ngomongnya bagus, dia juga orangnya beda keyakinan sama saya. Dia bilang gini, menurut saya, surga itu given, pemberian. Wah keren banget ini. Dia punya iman ke orang Kristen. Saya bilang, itu iman orang Kristen. Saya yakin itu. Pemberian. Amin. Tuhan gak bisa sogok dengan kesalahan Anda. Perbuatan baik, pahala, kedermawanan. Enggak. Sama sekali enggak. Itu pemberian. Tetapi bisa pasti kita yakini bahwa dia udah beri pada kita saat kita beriman pada anaknya. Bedanya dia sama saya masih beda. Dia bisa ngomong pemberian, tapi dia nggak tahu cara memperolehnya gimana. Kan gitu ya? Halo? Teman saya tadi juga berpendapat, surga itu untuk dia juga adalah pemberian, given by the Lord, kata dia. Oke, benar sampai sini. Sama saya bilang gitu. Tapi kalau kamu kan, nggak tahu cara memperoleh pemberian tadi, tapi merasa memang itu pemberian. Tapi Allah nggak pemberian yang ngacak awur gitu. Kasih sono, kasih sini, yang ini enggak. Jahat nggak Tuhan kalau begitu? Halo? Jahat nggak Tuhan kalau gitu? Ya, orang ini kasih ini nggak sesuka dia. Berarti ada orang sengaja dirumuskan Tuhan masuk neraka, ada yang dibela Tuhan jadi masuk ke sorga. Tapi nggak ada dasarnya. Kalau ini ada dasarnya. Semua orang beriman pasti masuk sorga. Ya nggak masuk neraka. Bukan kayak pendapat saya teman saya tadi. Boleh benar pendapatnya. Sorga itu adalah pemberian, given. Tapi bukan ngawur Tuhan itu. Membiarkan orang masuk neraka yang orang itu memang harusnya masuk surga dan sebagainya. Ya, ada syaratnya. Pokoknya kamu percaya sama Yesus mati di kayu salib, kamu masuk surga. Jika kamu nggak percaya, sebaik apapun kamu, sedermawan apapun, masuknya neraka. Jadi jelas penyebab kita masuk surga, terima pemberian sama enggak, tadi sekarang satu hal, itu iman. Namanya iman yang menyelamatkan. Ada dua jenis iman, satu iman yang menyelamatkan sekali aja seumur hidup. Satu lagi iman buat kita hidup sehari-hari. Yang disebut dengan iman everyday living. Supaya saya bisa hidup, bisa terima kerja, punya iman, saya bisa berprestasi, itu iman, pakai iman juga. Tapi yang ini sekali aja seumur hidup. Sekali digunakan, udah itu selesai. Kalau ini digunakan terus-menerus, bahkan diharapkan apa? Bertumbuh. Itu sebabnya setelah kita punya iman menyelamatkan, kita ke gereja. Kita belajar firman, kita ikut komsel. Supaya apa? Iman kita semakin muncul. Buat kebaikan kita. Itu bedanya ya. Iman yang menyelamatkan cuma satu kali. Tapi iman yang harus bertumbuh, terus-menerus dipupuk, dikembangkan supaya kita punya iman yang lebih lagi. Ayat 9 sekarang. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. 2 kali diulang sama Tuhan. Pemberian, pemberian, pemberian. Ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9 ulang lagi. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ingat, Bapak sekarang ngajar. Kalau suatu kata diulangi lebih dari 1 kali di Alkitab, itu artinya penting sekali. Kalau Allah berulang-ulang berkata pemberian, 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 itu artinya memang benar kita harus tekankan pemberian. Bukan hasil usaha. Pemberian. Katakan amin. Seorang melayani Tuhan dengan hebat. Kalau suara-suara tadi kan bisa juga banyak orang yang tidak percaya Tuhan juga bisa punya suara yang jos. Betul enggak? Kamu lihatnya Indonesia Idol tuh. Mereka bisa mengenakan lagu yang kurang enak jadi enak banget karena suara luar biasa banget sebagai kasih karunia Tuhan. Dia mimpin di sini. Wah, kita terhisap semuanya.
Anak kayak kena hipnotis, nangis semuanya, pujian yang luar biasa. Tapi dia nggak percaya sama Yesus. Dengan karyanya, usahanya membangkitkan kita, menghidupkan gereja ini, bahkan sampai Jumatnya tiba-tiba 20.000. Kenapa? Pokoknya pas dia pimpin pujian, banyak datang orang. Kepingin terisap dengan pujiannya. Kayak ada orang dengar Agnes Monica. Suatu saat Agnes Monica misalnya tuh bertobat ya di sini jadi WL, pasti gereja penuh. Terisap karena Agnes Monicanya. Nah, tadi si artis tadi itu saya katakan, kalau dia nggak percaya Yesus, dia pun sekalipun hebat melayani, belum tentu masuk sorga. Itu loh bedanya. Pemberian tadi tetap bersyarat. Satu aja ku minta, kata Tuhan. Kamu harus percaya padaku. Bahwa aku ini mati untuk kamu. Menggantikan kamu di salib. Begitu kita percaya, maka kita akan beroleh pemberian tadi. Keselamatan tadi itu. Sekalipun sebut pemberian, itu enggak murahan. Amin. Itu mahal. Allah memberikannya ditukar dengan darah yang mahal. Darah anak domba, pengorbanan, kematian. Yang kita sendiri juga belum pernah sesakit seperti Yesus. Semenderita seperti dia. Luka, segala macam, belum tentu. Buat hidup kita sendiri aja belum tentu ngalamin sampai demikian. Tapi Yesus memberikan itu untuk kita yang dia nggak bersalah sama sekali. Yesus nggak bersalah sama sekali. Tapi itu dijalaninya, dikorbankannya buat kita demi kita. Katakan amin. Ya, jadi itu Bapak Ibu perlu dengarkan baik-baik ayat ini. Saya yakin satu hal gini loh. Kalau benar ngerti kita akan keselamatan dan itu dibukakan Tuhan ya, langsung nangkap. Saya dulu pertama kali bertobat juga gitu. Dibuka satu kali, mohon maaf. Langsung sikap kita sama Tuhan juga beda loh. Beda, hormat sama Tuhan. Dan jalan hidup kita juga semuanya berubah. Yang percaya katakan amin. Allah gak main-main dengan berkat lo. Gak main-main. Ini kuncinya. Begitu kita nangkap, pemberian. Bayangkan gini, lagi keselamatan kita aja dipikirkan Tuhan, ditukar, diberikan buat kita yang berdosa, yang salah, yang jahat. Masa kan soal hidup sehari-hari Tuhan gak ngurusi kita? Gak mungkin. Soal makan, minum, pakaian, itu kecil banget. Kecil banget. Keselamatan kita aja tuh urusan Tuhan, apalagi yang beginian. Malah lebih penting untuk saya, untuk Anda dan saya. Punya segala sesuatu tapi masuk neraka, apa ke sorga tapi dengan keadaan yang minim. Mungkin pakaian di badan cuma satu ini, tapi aku pasti ke sorga. Kan ini yang paling penting. Jadi kalau kita juga udah dibuat Tuhan, pasti masuk sorga, masa hidup sehari-hari kita nggak diurus Tuhan? Itu iman loh Bapak. Makanya sikap kita jadi benar. Ketika kita juga benar menyikapi ini pemberian. God given. Pemberian. Anda nggak akan main-main. Halo? Ada di sini bukan karena kewajiban. Ada di sini karena saya meresponi, mensyukuri pemberiannya itu buat saya. Pemberian ini tidak bisa diberikan siapapun juga kecuali oleh Dia, Yesus. Amin. Siapa yang paling berkuasa di bumi ini? Katakanlah Pak Jokowi. Dia nggak bisa menyelamatkan saya kok. Halo. Ada yang yakin bisa diselamatkan Pak Jokowi? Dia aja cari keselamatan. Agama apapun tidak bisa menyelamatkan saya. Itu semua karena Yesus. Only by Jesus Christ. Karena saya percaya Dia berikan saya keselamatan. Pemberian keselamatan itu karena pemberian Dia. Jadi yang pernah ditukar dengan apapun juga. Gak boleh. Gak akan pernah seimbang. Jabatan harta, kekayaan, nggak pernah seimbang. Ya, nah, lanjut lagi ayat 10 nih, terakhir. Ayat 10 berkata demikian, karena kita ini buatan Allah, yang suka katakan amin. Anda buatan Allah atau buatan pabrik? Kali Bang Mian buatan pabrik kali.
buatan Allah. Yang namanya buatan itu diciptakan pakai tangan. Handmade. Di dunia ini yang paling murah tuh handcrafting. Handcrafting tuh apa namanya? Karya tangan pakai tangan. Handcraft. Ya, kayak bikin tenunan gitu ya. Ulos tuh dan sebagainya yang pakai tangan dibuatnya. Bukan mesin, bukan cetak mesin. Itu nilainya selalu mahal. Ya, kerjaan tangan pakai bambu dan sebagainya. Maka orang bule kalau dari sini mereka memburu handcraft. Dan mereka katakan, oh murah sekali, so cheap katanya. Kenapa? Karena di luar negeri itu yang namanya karya-karya pakai tangan nilainya mahal sekali. Mahal, dihargakan karya tangan itu mahal sekali. Dan di Indonesia murah banget gitu ya. Nggak dianggap lah di Indonesia itu ya. Kalau di luar negeri mahal. Justru yang buatan mesin itu murah-murah. Kalau diganti pakai mesin, tapi kalau pakai tangan orang, ngerjakan berhari-hari, tenunan segala macam tuh mahal harganya. Ya, dan kita nih buatan Allah. Tangan Allah menjadikan saya. Bapak Ibu, tidak ada yang dibuat oleh mesin. Ya, Allah nggak bikin mesin untuk cetak manusia. Ya, saya buatan tangan Tuhan. Lalu katakan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Halo? Saya lanjut lagi ya. Koma, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup dalamnya. Intinya gini, saya ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, ya, untuk melakukan didesain, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Katakan amin. Katakan amin lagi. Pekerjaan yang baik. Ya. Nah, katakanlah pekerjaan baik itu ada 10 ya. 1, merawat anak. 2, bersuami. 3, bantu-bantu kerja rumah tangga. 4, pompa air, segala macam, 10. Ya. Dan Allah mau kerjaan itu dikerjakan oleh Tuhan, itu kehendak Tuhan. Artinya Tuhan punya rencana untuk hidup saya, pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan Tuhan. Katakan amin. Setelah saya diselamatkan, pindah dari kehidupan yang lama ya, dosa, neraka, pindah gini, dia udah siapa juga. Kalau kamu selamatkan nanti, kamu kerjakan ini kerjaan kamu. Oke? Nah, waktu kita selesai di dunia ini, kita harus beres dengan semua daftar Tuhan ini. Katakanlah daftarnya ini loh. Sini daftar Tuhan nih. Ini. Dia akan bilang gini, ketika nanti bertemu muka dengan muka, Yesus akan berkata gini, mana kerjaanku, tugas-tugasmu, tugas-tugasku buat kamu. Kok enggak kamu kerjakan? Seumur hidup kamu di dunia ini cuma cari makan toh, cari kerja, cari makanan toh. Ini pekerjaan saya, terlantar. Jadi, setelah kita selamatkan, bukan nganggur-nganggur. Ada pekerjaannya buat kita. Dan Tuhan mau, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini, di hidup ini. Di hidup ini yang jadikan saya takut. Ketika saya mulai ngerti ini, berapa tahun lalu, saya jadi ngerti arti pelayan, oh itu ya. Jadi kalau saya ini misalnya, setelah diselamatkan, Tuhan berkata, Jai, percuma menyelamatkan kamu nggak sama sekali berguna buat saya, sampah. Dia bisa bilang gitu loh. Ada jangan sampai dibilang sampah sama Tuhan. Diselamatkan tapi cuman ongkang-ongkang, kaki duduk-duduk, lipat tangan, nganggur-nganggur, nggak berbuat apa-apa. Dia kasih tahu ini. Kapan dia memberitahu rancangan ini? 2 hal. Waktu kita baca firman, yang kedua waktu kita berdoa. Tentu bukan asal-asal doa. Doa yang dalam sama Tuhan. Doa bangun relasi. Dia akan nyatakan. Anda akan berkata gini satu saat kalau Anda berdoanya dalam, Pak Gembala, ya saya dapat dari Tuhan, Tuhan suruh saya ini. Itu dapatnya. Kalau kamu udah lama jadi orang Kristen, terus Anda nggak tahu apa-apa tugasnya, wah celaka nih. Diselamatkan tapi nggak berguna banyak sama Tuhan. Dan Allah mau kita melakukan yang tadi itu. Ya 10 sekali lagi, saya baca ulang. Karena kita ini buatan Allah, ada proyeknya Tuhan,
diciptakan oleh tangannya Tuhan, masterpiece-nya Allah. Allah cinta banget buat kepada Anda. Katakan amin. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Bukan sekedar baik ya, pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sebelum kita diselamatkan, Allah udah punya, ini rencana dia segini. Dia hanya nunggu. Kapan kamu selamatkan, kapan kamu terima Yesus, ini kerjaan buat kamu. Gitu Anda selamatkan, nih. Jadi setiap kita nih punya tanggung jawab untuk mengetahui apa sih rancangan Tuhan untuk hidup saya. Maka saya katakan, begitu kita nih ngerti Tuhan, ngerti ayat ini, kita nggak akan hidupnya apa? Sembarangan, caca balo, ya, sikut kanan, sikut kiri, kasuk. Kita udah punya tugas sih. Tugas kita aja belum beres, kok urusin orang lain? Bener nggak? Tugas saya aja belum beres, kok ngurusin orang lain sih? Ya, ngata-ngatain orang lain, gosipin orang lain. Gak ada, gak mungkin. Kalau kita benar dalam Tuhan, itu karena kita nggak benar, kita punya waktu buat yang nggak benar. Benar nggak? Tapi kalau kita benar, ngurusi supaya saya lebih benar lagi dalam Tuhan, saya harus serius. Dipersiapkan sebelumnya. Allah menanti-nantikan kita tiap hari, diikuti kita. Oke, saya tambah lagi umur kamu 1 hari. Tapi tolong ya, tugas kamu kerjakan. Berakhirlah hari itu, kita tutup hari itu. Doa singkat aja, terima kasih Tuhan udah berkati kami, bla bla bla, tidur ngorok. Tuhan berharap, aku akan berikan dia kesempatan lagi hidup hari besok. Saya berharap besok dia mulai kerjakan tugasnya. Besok sama lagi. Besok sama lagi. Saya tanya sama Bapak, berapa kali kira-kira Tuhan udah kecewa dengan Anda? Kok gak rampung-rampung sih tugas Tuhan buat kita? Bahkan sampai Pak Joko katakanlah, selesai dengan tugasnya di mengabdi sebagai PNS, jadi guru. Belum tentu kerjaan Tuhan tuh rampung. Beda. Saya udah 60. Suatu saat akan lebih dekat lagi ke arah kematian dipanggil Tuhan. Jadi pertanyaan besar, rampung nggak? Ini urusan kita bukan sekedar memperelok diri kita, pakai lebih cantik lagi, lebih model lagi, lebih punya ini. Rampung nggak tugas Tuhan tuh buat kita? Selesai nggak? Itu yang paling kita pikirkan lebih daripada yang lain. Katakan amin. Kalau ini akan rampung nih dengan cara Tuhan. Entahkah 1 tahun lagi, 10 tahun lagi, pokoknya selesai dengan cara Tuhan. Allah punya rencana sendiri. Tapi hidup kita dengan tadi itu, yang Allah sudah siapkan buat kita, ini ditekuni nggak, dijalani nggak? Berusaha nggak kita untuk ngerti bahwa ada tugas-tugas kita buat kita kerjakan. Itu yang harusnya kita mulai sekarang dewasa rohani itu mengerti. Jadi dewasa ukurannya bukan soal lamanya kita jadi orang Kristen. Dewasa itu kita mulai memahami bahwa ada proyek Allah buat saya. Yang saya harus pertanggungjawabkan. Jadi kalau bisa ketemu di surga, dikatakanlah Yesus ini, panggil nama kita. Tulasmi, saya Tuhan. Bagaimana dengan tugas saya ini? 10. Ya sudah siap, saya persiapan buat kamu. Yang mana ya Tuhan? Dagelan kan bukan? Lucu kan? Di surga malah bilang, yang mana Tuhan? Saya nggak tahu. Ini buat kita semuanya jemaat Tuhan, jemaat generasi pilihan. Harus seandainya ke semua kita semakin tahu. Dan itu saya nggak bisa ngasih tahu juga, karena rahasia Allah, misteri ilahi. Saya nggak bisa kasih tahu buat Anda, Pak Pendeta, tolong saya kasih tahu dong, apa sih rencana Tuhan buat saya? Anda cuma bisa dapatkan kalau Anda berhubungan dengan Tuhan. Relasi yang kudus dengan Tuhan, dia akan beritahu Anda satu persatu rencananya. Amin. Ada yang kadang-kala yang Tuhan tunjukkan dengan cara Tuhan, digeret dengan cara Tuhan. Saya udah senang-senang enak-enak jadi pegawai Pertamina, digeret sampai ke Solo ini. Berarti itu rencana Tuhan 1. Tapi kan masih banyak lagi yang lain. Yang perlu saya dalami, saya tahu, pengen lebih lebar lagi Tuhan kasih tahu. Udah dibawa sampai sini apa? Awalnya saya juga menggembalakan tempat yang lain, sampai ke sini juga 2, masih banyak. Dan saya rasa itu yang jadi ketakutan saya hari-hari ini. Tuhan kalau tiba waktunya, dan seluruh tugas Tuhan gak rampung, apa jadinya? Anda bayangkan,
Karena itu Bapak Ibu, kata-kata melayani harus melayani dengan juga dengan sepenuh hati. Katakan amin. Ya, generasi pilihan mau tahun yang ke-18, tapi sedikit pelayan-pelayan Tuhan yang didapatkan di gereja ini. Bapak udah ngajar banyak loh, 18 tahun. Firman Tuhan penuh dikasihkan. Saya rasa di sini nggak ada firman Tuhan yang ecek-ecek, yang asal-asalan. Dipersiapkan dengan baik semuanya. Ya, buat memberkati jemaat Tuhan. Tapi yang bangkit kan belum banyak. Dan saya motivasi kita semuanya supaya terjadi kebangkitan buat kita semuanya. Saatnya jemaat Tuhan untuk bangkit. Amin. Ya, jemaat Tuhan untuk bangkit. Saatnya kita. Ini baru kursi lebihin aja, ternyata kita cuma satu ruang ini aja. Gak sampai yang ke belakang sana. Ya, begitu karpetnya diambil, rapetin dikit, oh cukup segini aja. Ini juga bahasanya kosong-kosong. Kalau kita lihat ayat ini, kurang ajar nggak gitu? Kurang ajar kok orang gitu. Selamatkan Tuhan tapi nyepelekan yang tadi ini. Ibadah aja nggak peduli, ini nggak peduli dan sebagainya. Marilah kita merasakan sakit hati kita sendiri. Kecewaan Tuhan tuh kita alami, kita rasakan, nangis kita. Saya nggak pernah bisa taat jadi anak Tuhan. Di jemaat saya nggak pernah taat. Ibadah saya ulangan. Kadang ibadah, kadang nggak ibadah. Kadang ibadah, kadang nggak ibadah. Mari kita berubah Bapak Ibu. Katakan amin. Ya, Tuhan berikan Anda berkat-berkat, kasih karunia, anak sebagainya. Ya, Agus Romadi sama Vio dulu ketika mau menikah janji setia mau ibadah. Hilang. Ya, baru muncul lagi hari ini. Nah, koreksi buat kita semuanya. Ya. Kita diberkati bukan jadi hilang di hadapan Tuhan. Semakin dekat sama Tuhan. Katakan amin. Ya, supaya kita diberkati. Saya kasihan kalau Bapak Ibu jerit dengan berkat-berkatnya. Saya butuh anak saya sekolah Pak, saya butuh pekerjaan Pak, suami saya kerja begini-gini. Tapi saya nggak berdaya, Bapak juga bisa kasih kerjaan. Gak mampu. Hanya mendorong Bapak Ibu supaya Anda pulih imannya. Bergantung pada Tuhan aja, supaya Anda bisa lebih baik lagi hidupnya. Dan saya percaya pasti bisa. Iman saya mengatakan pasti bisa. Hanya kita kurang serius ya untuk memulai dalam Tuhan lebih serius lagi. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Selamatan kita adalah pemberian Allah oleh iman dalam Yesus Kristus, bukan yang lain. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena usaha, bukan karena apapun juga, tapi karena iman dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, percayakah Anda bahwa Anda diselamatkan karena pemberian Allah? Bukan usaha Anda. Pemberian Tuhan, pemberiannya bagimu. Dia sangat sayang kepada Anda. Tidak ada kasih yang lebih kasih Allah pada kita. Bahkan lebih daripada suami kita, lebih daripada istri kita, lebih dari anak-anak kita, kasih Allah kepada kita. Setiap hari Dia memikirkan kita, setiap hari Dia melihat kita, setiap hari kita ingin dijangkaunya dan diberkatinya. Anda percaya bahwa Yesus sayang pada Anda? Anda adalah puncak kasih Tuhan, biji matanya, melebihi siapapun juga. Kalau Anda punya kekasih, suami yang sayang, istri yang sayang, tidak sebanding dengan kasihnya Yesus pada Anda. Kasihnya melebihi itu semuanya. Sayangilah Tuhan Anda. Hormatilah Dia. Beribadahlah dengan setia. Ungkapkanlah kasih sayang Anda juga. Yang Anda berikan pada Tuhan tidak sebanding dengan apa yang Anda berikan pada Tuhan. Kami minta dengan hormat Bapak Joko untuk meresponi firman Tuhan tadi, bahwa kita selamatkan karena pemberian Allah dan bagaimana kita seharusnya bersyukur. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa, pencipta langit bumi dan seisinya, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau Allah yang berkuasa, berdaulat atas hidup kami. Semua adalah anugerah-Mu yang luar biasa, yang Kau berikan, Kau limpahkan di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini, yang semakin hari semakin menunjukkan bahwa kasih-Mu yang luar biasa. Dengan apakah kami harus membalasnya Tuhan, yaitu dengan kami memuji dan menyembah dan hidup benar di hadapan Engkau.
Berkati hamba-Mu Pak Pendeta Melvin yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan pengurapan yang baru, kekuatan kesehatan Tuhan limpahi di dalam kehidupannya, sehingga apa yang disampaikan kepada setiap jemaat-Mu membangun iman percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami serahkan di tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita sama-sama dengarkan pengumuman. Mohon menjadi perhatian bahwa ibadah raya onsite Gebis Generasi Pilihan akan diadakan 2 kali. Pada pukul 8 pagi dan pukul 5 sore. Jangan lewatkan. Siaran ulang ibadah minggu bisa diikuti melalui radio Suara Akurat pada pukul 5 sore. Diadakan pada hari Sabtu, tanggal 17 September tahun 2022, jam 6.30, bertempat di gereja. Fellowship Umas, Elder Community, diadakan setiap 2 bulan sekali. Untuk bulan September tidak ada fellowship. Fellowship Umas diadakan pada bulan Oktober dan Desember tahun 2022. Rapat struktur diadakan pada hari Senin, tanggal 26 September tahun 2022 pada pukul 18 di gereja. Latihan keroncong diadakan pada setiap hari Selasa, pukul 7 malam di gereja. Harap bapak-bapak mengikutinya. Setelah ibadah minggu pagi, tanggal 4 September tahun 2022, ada latihan paduan suara wanita bijak untuk mempersiapkan perform di ibadah minggu kedua tanggal 11 September tahun 2022. Bagi jemaat Tuhan yang rindu bergabung di pelayanan di bidang musik, dipersilahkan untuk mendaftarkan diri melalui Saudara Moses. Untuk latihan diadakan setiap hari Sabtu pukul 2 siang bertempat di gereja. Fellowship Next diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Harap semua orang tua dapat mendorong putra-putrinya. Doa Open Heaven diadakan setiap hari Jumat pukul 6 sore. Melalui Zoom, harap semua jemaat dapat mengikutinya. Dalam rangka ulang tahun gereja bulan Oktober tahun 2022, kita akan mengadakan ibadah Padang di Salatiga. Untuk jemaat yang ikut wisata, diwajibkan untuk melunasinya di minggu awal Oktober tahun 2022. Dalam rangka pemasangan lantai, granit, di ruang ibadah, jemaat dihimbau keterlibatannya dalam menyediakan snack untuk tukang. Untuk mendukung dalam bentuk keuangan, bisa diberikan kepada Ibu Agus, dan bila dalam bentuk snack bisa dikoordinasikan kepada Ibu Agus. Dalam rangka mempersiapkan kedatangan tamu hamba Tuhan, setelah sidang musyawarah besar GBIS se-Indonesia di Solo, yang akan berkunjung ke GBIS Generasi Pilihan. Maka, akan diadakan kerja bakti membersihkan gereja, pada hari Sabtu, tanggal 3 September tahun 2022 dan tanggal 10 September tahun 2022 pada pukul 15. Mezbah Doa, kegerakan doa pagi bersama keluarga Bapak Gembala diadakan pukul 4:30 melalui radio Suara Akurat. Harap semua jemaat bisa mengikutinya. Mezbah doa malam diadakan setiap hari pukul 9 malam kecuali hari Jumat. Melalui radio Suara Akurat, harap semua jemaat bisa mengikutinya. Doa pagi para pemimpin setiap hari Sabtu pukul 5 di gereja. Harap semua pemimpin harap mengikutinya. Doa prajurit bagi pendoa diadakan setiap hari Sabtu pukul 2 siang di gereja.
dalam kepanitiaan wisata bisa hadir besok 6:30. Terus untuk wanita dan ibu-ibu, jadi bukan hanya yang istilahnya yang muda-muda, ibu-ibu muda enggak, tapi semua wanita dan ibu-ibu nanti bisa ikut sama-sama latihan paduan suara setelah ibadah ini. Jadi jangan pulang dulu. Langsung aja ya. Langsung ya. Biasanya kita kan ngisi minggu pertama, tetapi karena minggu kemarin banyak ibu-ibu yang enggak rawuh ibadah pagi, jadi untuk bulan ini nanti kita ngisinya minggu kedua, makanya nanti hari ini kita latihan. Terima kasih Bapak. Ya, dari saya tambahan, kalau tadi Bapak udah bicara soal wisata, yang terakhir, karena kita sudah mulai kerjakan yang granit ini, Bapak Ibu saya mengetuk hatinya, kalau Anda diberkati Tuhan, mari kita berkati juga supaya rampungnya banyak. Harapan Bapak tadi kalau bisa sama yang atas ini, yang koridor ini, supaya nanti tidak kotor lagi ke bawahnya. Kita bisa hanya pikirkan yang bawah ini saja, yang atas nggak usah kita pikirkan lagi. Nambah sedikit lagi aja, kita bisa pencapaiannya banyak kalau kita kompak. Berapa yang kita bisa ada, kita berikan supaya pekerjaan Tuhan udah enteng. Kita besok jalan-jalan juga udah enteng, tinggalannya dikit aja, ini sama yang panggung ini. Ya sebenarnya masih banyak juga, sampai lantai 3 juga belum selesai, tapi ini dulu kita garap yang di dalam-dalam ini saja dulu, supaya kita tidak terganggu ibadahnya. Mari saya undang semua untuk berdiri, kita akan tutup dengan ibadah, doa. Dan kami juga akan terima berkat Tuhan, kami akan pulang masing-masing ke rumah tangga kami, dan kami akan lanjutkan pekerjaan kami. Bukalah tanganmu lebar-lebar, dan terimalah berkat Allah, dan aminkan semua berkat Allah. Tuhan kiranya memberkatimu, dan memelihara hidupmu. Tuhan juga membuat wajahnya bersinar atas engkau, dan memberimu kasih karunia yang baru. Tuhan juga menghadapkan wajahnya ke arahmu, dan memberimu damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.